Halo Mams, Assalamualaikum. Saya Dr. Haji. Hari ini tadi saya habis praktek Mams. Tadi saya melakukan pemeriksaan, ada beberapa bumil yang menderita hipertensi Mams atau tensinya tinggi. Dan banyak yang menanyakan, dokter, kenapa ya tensi saya saat hamil ini semakin tinggi? Apa yang harus saya lakukan ya dok ya? Preeklamsia adalah salah satu penyakit Mams yang harus Mams waspadai saat kehamilan. Karena salah satu penyebab utama dari kematian ibu di Indonesia. Sebelum mengetahui apa itu preeklamsia, Mams harus tahu dulu tentang kriteria hipertensi dalam kehamilan itu apa. Ya Mams, hipertensi atau darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah di atas rata-rata normal, yaitu di atas 140/90 Mams. Atau batasan lain, kenaikan tekan darah sekitar 30 mm Hg dari Mams biasanya. Semisal Mams biasanya tensinya paling tingginya 100 atau 110, sekarang menjadi 130 sampai 140 Mams. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Untuk kriteria preeklamsianya, Mams ketika tekanan darah pada ibu hamil berada di atas angka 140/90 mm Hg, di mana hipertensi dalam kehamilan yang tidak terkontrol dengan baik bisa berkembang menjadi preeklamsia. Kondisi ini biasanya muncul saat usia kehamilan sekitar 20 minggu dan bisa ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, adanya protein dalam pipis Mams, dalam urin, maka semakin menegakkan diagnosis preeklamsia. Nah, kelanjutan dari preeklamsia yang semakin berat tentunya eklamsia, yaitu preeklamsia yang disertai dengan kejang. Saat bumil mengalami kejang, Mams mengalami kejang, asupan oksigen dalam seluruh tubuh ini akan berkurang dan hal ini akan menyebabkan kerusakan organ yang lebih serius dan berpengaruh ke janin Mams sendiri. Mams jangan mengabaikan tekanan darah tinggi ya. Apalagi jika Mams mengalami salah satu gejala dari berikut ini Mams. Apa itu? Seperti yang pertama Mams, sakit kepala yang sering kambuh. Mams mual atau muntah, bengkak pada seluruh tubuh, wajah, tangan, sesak nafas, penglihatan kabur, nyeri ulu hati. Dan Mams jika mengalami kondisi yang seperti ini, yang saya sampaikan ini Mams bisa konsultasikan ke dokter obgyn Mams yang biasa menangani Mams semua. Perhatikan ya Mams ya. Kita perlu memperhatikan usia kehamilan Mams semua karena berkaitan dengan kesiapan dedek bayinya hidup di luar kandungan. Jika usia kehamilan Mams sudah lebih dari 35 minggu, penanganan dan pengobatan preeklamsia sebenarnya adalah melahirkan bayi tersebut dan plasentanya. Ya Mams, jika tidak tertangani dengan baik, pada ibu yang preeklamsia dapat menyebabkan kerusakan organ seperti udim pada paru, gagal ginjal Mams, hati, penyakit jantung, dan gangguan pembekuan darah Mams. Dan komplikasi juga akan terjadi pada janin seperti pertumbuhan janin yang terhambat Mams. Sehingga bayi lahir dengan berat badan yang rendah, lahir prematur Mams, plasentanya bisa lepas atau solusio plasenta sebelum bayi itu dilahirkan. Bahkan Mams, yang paling sedih adalah kematian pada janin tersebut. Ya Mams, ada beberapa cara untuk menurunkan resiko terjadinya preeklamsia, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat Mams. Antara lain mencukupi kebutuhan nutrisi Mams, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi garam,
rajin berolahraga moms, senam atau yoga, tentunya tidak merokok, dan moms harus mengkonsumsi suplemen vitamin, dan biasanya dokter, saya juga akan memberikan obat-obatan aspirin dalam dosis yang rendah. Dan jangan lupa moms, lakukan ANC atau pemeriksaan rutin selama kehamilan ini, karena saat melakukan ANC, moms semua akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah, USG, dan aliran darah selama kehamilan itu moms. Gitu moms. Take home message dari saya, preeklamsi adalah salah satu kondisi yang patut kita waspadai semua saat kehamilan ini moms. Jadi saya titip moms, perlunya kontrol teratur, konsultasi kehamilan sesuai anjuran dokter moms. Semoga ini bermanfaat ya moms ya. Titip dari saya, stay healthy moms, happy pregnancy and smart baby. Dadah moms, sehat selalu, assalamualaikum.